Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan tren kenaikan kasus positif COVID-19 kepada Prabowo. Informasi lainnya pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan memperingatkan Inggris dan Prancis. Peringatan itu berisi agar dua negara tersebut tak mengakui negara Palestina secara sepihak dalam konferensi PBB yang akan digelar pada pertengahan Juni mendatang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke pemimpin DPR, MPR, dan DPD RI. Mereka meminta agar proses pemakzulan segera dilakukan. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru. Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta agar pemakzulan Gibran segera diproses. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang berisi permintaan agar segera memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh 4 Purnawirawan Jenderal TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI. Indra menegaskan tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Alasan mereka mendorong pemakzulan Gibran sebagai wapres karena disebut telah melanggar pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Putra sulung Joko Widodo itu memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia Capres-Cawapres dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Proses tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara, yakni Anwar Usman, adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Namun, hingga kini putusan MK itu belum pernah diperiksa ulang dengan majelis hakim yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Mereka juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Atas dasar itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. Lee Jae-myung unggul dalam hitung cepat pemilu Presiden Korea Selatan dengan perolehan suara 51,7%. Kemenangan ini menandai perjalanan luar biasa Lee dari seorang anak miskin yang bekerja di pabrik menjadi presiden terpilih Korea Selatan. Lee Jae-myung unggul dalam hitung cepat pemilu Presiden Korea Selatan dengan perolehan suara 51,7%.
Ia mengalahkan Kim Moon-soo yang meraih 39,3% dan Lee Jun-sok dari Partai Reformasi dengan 7% suara. Jajak pendapat gabungan dari KBS, MBC, dan SBS menempatkan Lee unggul 12 poin persentase melampaui margin kesalahan 8 poin. Kemenangan ini menandai perjalanan luar biasa Lee dari seorang anak miskin yang bekerja di pabrik menjadi presiden terpilih. Pada usia 13 tahun ia mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan sebagian tubuhnya cacat permanen. Ia kemudian menjadi aktivis buruh, pengacara HAM, wali kota, gubernur, dan pemimpin partai oposisi. Lee sebelumnya kalah tipis dari Yoon dalam pemilu presiden sebelumnya, namun memimpin Partai Demokrat menang besar dalam pemilu parlemen. Ia menjadi tokoh utama dalam pemakzulan Yoon, termasuk saat memanjat tembok parlemen untuk menentang darurat militer. Di tengah blokade pasukan, parlemen berhasil mengumpulkan quorum dan mencabut status darurat. Lee kini menghadapi 5 kasus hukum yang ditunda hingga pemilu selesai, yang ia sebut bermotif politik. Belum jelas apakah proses hukum itu akan dilanjutkan setelah ia resmi menjabat sebagai presiden. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kenaikan kasus COVID-19 kepada Presiden Prabowo. Namun ia menegaskan tren ini bukan disebabkan varian mematikan dan kondisi masih terkendali. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan tren kenaikan kasus positif COVID-19 kepada Prabowo. Namun Budi menegaskan tren kenaikan virus COVID-19 itu bukan varian yang mematikan. Ia menyampaikan saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia masih dalam kategori terkendali. Budi menyebut jumlah kasus harian COVID-19 juga masih kisaran puluhan kasus. Menurutnya, kenaikan angka kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa negara tidak terlalu dikhawatirkan karena mayoritas kasus berasal dari subvarian Omikron. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat Indonesia tidak khawatir dengan kenaikan kasus positif COVID-19 itu. Itu mengenai COVID, tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan,
Tetapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mempengaruhi. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat ini panik. Kemudian yang kedua, kan ada laporan quick win-nya beliau. Beliau kan ada 3 program quick win. Pembangunan rumah sakit untuk dalam 5 tahun tadi. Kita bilang bisa dimajukan dalam 2 tahun. Tahun ini rencananya 32, tahun depan 34. Dan 32 ini 16 sudah groundbreaking. Jadi diharapkan bisa selesai tahun ini. Nah sisanya akan di groundbreaking segera. Cuma ada sedikit realokasi anggaran yang sudah jadi beliau. Tadi beliau juga sudah menyetujui. Nggak nambah anggaran, tapi perpindahan pos anggaran untuk yang pertama. Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID-19 secara nasional dalam 2 pekan terakhir. Kemenkes mencatat pada periode 25 hingga 31 Mei, tingkat positivity rate mencapai 2,05%. Artinya dari 100 orang yang diperiksa, terdapat 2 orang yang hasilnya positif COVID-19. Positivity rate tertinggi di tahun 2025 terjadi pada minggu epidemiologi ke-19 yakni sebesar 3,62%. Tercatat kenaikan kasus tertinggi di minggu ke-19 terjadi di Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Timur. Lalu selama tahun 2025, Kemenkes sudah memeriksa 2.160 spesimen. Dari 2.160 spesimen itu 72 orang diantaranya positif COVID-19. Kemenkes sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 pada 23 Mei 2025. Diketahui sejak minggu ke-12 tahun 2025 hingga saat ini, kasus COVID-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Ratusan calon jemaah haji ilegal gagal berangkat usai ketahuan memakai visa kerja dan transit di negara ketiga. Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 719 kasus sepanjang musim haji 2025. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Para calon jemaah haji ini nekat berangkat ke Tanah Suci karena tidak ingin menunggu antrean haji reguler yang ditetapkan pemerintah. Sebagian diberangkatkan melalui biro travel, namun ada pula yang berangkat secara perorangan. Visa yang mereka rencanakan untuk digunakan adalah visa kerja temporer, bukan visa haji. Mayoritas calon jemaah haji ilegal yang gagal berangkat berasal dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Biaya yang dikeluarkan pun bervariasi, mulai dari 139 juta hingga 175 juta per orang. Modus yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu berpergian ke negara bebas visa, seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Thailand.
kemudian melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dengan menggunakan visa kerja temporer. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengidentifikasi para calon jemaah haji ilegal ini karena tampak mencurigakan, seperti layaknya seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Pemeriksaan pun dilakukan secara mendalam. Beberapa di antaranya juga berkamuflase sebagai wisatawan. Menurut Kepala Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Johannes Fani Satria Cahya Aprianto, pihaknya berhasil mengamankan 719 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Modus yang digunakan adalah berpura-pura menjadi penumpang umum, namun memiliki ciri-ciri layaknya jemaah haji. Setelah dilakukan wawancara mendalam, diketahui bahwa mereka berniat berhaji melalui negara bebas visa, lalu melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi menggunakan visa kerja temporer. Ini memang menjadi masalah setiap tahun ya Pak, setiap ada musim haji, ada saja masyarakat Indonesia yang nekat ingin berhaji karena tidak mau mengantri. Nah, khusus untuk TPI Bandara Soekarno itu berhasil mencegah ada berapa orang Pak yang ingin nekat pergi berhaji Pak? Sepanjang musim haji tahun 2025, kembali lagi bahwa sejak kurang lebih tanggal 23 April sampai dengan kemarin tanggal 31 Mei, kami Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan sejumlah 719 penumpang yang bertujuan akhir ke Saudi Arabia untuk ibadah haji secara non-prosedural. Untuk modusnya mereka seperti apa? Ya benar. Jadi memang tidak mudah untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang akan berangkat secara non-prosedural untuk tujuan ibadah haji ini. Modus ada beberapa yang digunakan. Yang mudah teridentifikasi diantaranya seperti 790 orang yang kami berhasil cegah keberangkatannya. Mereka rata-rata sudah menggunakan pakaian layaknya mereka akan berangkat untuk beribadah haji. Akan tetapi ketika kami lakukan interview atau pengecekan secara lebih mendalam, ternyata mereka calon penumpang tersebut tidak menggunakan visa haji. Jadi terhadap penumpang-penumpang yang memegang visa non-haji, akan tetapi bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji ini, terpaksa kami harus tunda dulu keberangkatannya. Sedangkan yang lainnya Pak, ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan dengan tujuan negara-negara di ASEAN, yaitu negara bebas visa, seperti ke tujuan Kuala Lumpur, tujuan Singapura, Bangkok. Mereka tentunya akan sangat sulit kami identifikasi. Apalagi mereka berangkat seperti layaknya turis wisatawan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang non ibadah, sehingga dari situ kemungkinan itu mereka ada yang bisa lolos karena memang kami tidak bisa tunda keberangkatannya untuk tujuan berlibur, akan tetapi ada juga yang berhasil kami tunda ketika ditemukan oleh petugas hasil interview mereka menggunakan visa non haji tujuan Saudi Arabia. Pemerintah Arab Saudi membatalkan penerbitan visa furoda untuk jemaah asal Indonesia. Kebijakan ini membuat petugas di tempat pemeriksaan imigrasi memperketat pengawasan terhadap para penumpang, khususnya akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Menjelang pembicaraan gencatan senjata di Istanbul, Ukraina melancarkan operasi rahasia Spiderweb dengan drone AI dan berhasil menghancurkan pesawat pengebom Rusia.
Amerika Serikat dikabarkan telah memperingatkan Inggris dan Prancis agar tidak secara sepihak mengakui negara Palestina dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang akan digelar pada 17 Juni di New York. Informasi ini diungkap Middle East Eye atau MEE. Konferensi tersebut akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi dengan fokus pada solusi dua negara. Prancis dilaporkan tengah mempertimbangkan pengakuan sepihak terhadap negara Palestina dan telah melobi Inggris untuk melakukan hal serupa. Namun, Amerika Serikat disebut telah memberi peringatan tertutup agar langkah itu tidak diambil. Sumber di kantor luar negeri Inggris menyebut bahwa negara-negara Arab mendorong pengakuan sebagai tolak ukur keberhasilan konferensi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa negaranya hanya akan mengakui Palestina ketika waktu dan kondisi dinilai tepat. Direktur Council for Arab-British Understanding, Chris Doyle, menilai Amerika Serikat tidak memiliki dasar sah untuk mencampuri keputusan kedaulatan Inggris dan Prancis. Ia menekankan bahwa pengakuan tersebut akan menempatkan Palestina sebagai mitra setara dalam proses negosiasi damai dengan Israel. Jika Prancis dan Inggris tetap melanjutkan rencana itu, keduanya akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina. Langkah ini diperkirakan menimbulkan guncangan politik, mengingat keduanya merupakan sekutu historis utama Israel. Israel pun memberi respons keras. Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina dapat mendorong pencaplokan sebagian wilayah tepi barat oleh Israel. Sementara itu, tekanan domestik di Inggris juga dikabarkan meningkat. Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh mendesak agar pemerintah segera mengakui Palestina sesuai janji politik dalam manifesto pemilu. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari Amerika Serikat. Washington dilaporkan memperingatkan Inggris dan Prancis agar tidak mengakui Palestina secara sepihak dalam konferensi PBB yang akan digelar pertengahan Juni di New York.
Amerika Serikat dikabarkan telah memperingatkan Inggris dan Prancis agar tidak secara sepihak mengakui negara Palestina dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang akan digelar pada 17 Juni di New York. Informasi ini diungkap Middle East Eye atau MEE. Konferensi tersebut akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi dengan fokus pada solusi dua negara. Prancis dilaporkan tengah mempertimbangkan pengakuan sepihak terhadap negara Palestina dan telah melobi Inggris untuk melakukan hal serupa. Namun, Amerika Serikat disebut telah memberi peringatan tertutup agar langkah itu tidak diambil. Sumber di kantor luar negeri Inggris menyebut bahwa negara-negara Arab mendorong pengakuan sebagai tolak ukur keberhasilan konferensi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa negaranya hanya akan mengakui Palestina ketika waktu dan kondisi dinilai tepat. Direktur Council for Arab-British Understanding, Chris Doyle, menilai Amerika Serikat tidak memiliki dasar sah untuk mencampuri keputusan kedaulatan Inggris dan Prancis. Ia menekankan bahwa pengakuan tersebut akan menempatkan Palestina sebagai mitra setara dalam proses negosiasi damai dengan Israel. Jika Prancis dan Inggris tetap melanjutkan rencana itu, keduanya akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina. Langkah ini diperkirakan menimbulkan guncangan politik, mengingat keduanya merupakan sekutu historis utama Israel. Israel pun memberi respons keras. Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina dapat mendorong pencaplokan sebagian wilayah tepi barat oleh Israel. Sementara itu, tekanan domestik di Inggris juga dikabarkan meningkat. Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh mendesak agar pemerintah segera mengakui Palestina sesuai janji politik dalam manifesto pemilu. Masih soal dinamika antar negara, tapi kali ini dari arena yang berbeda. Timnas Indonesia kembali berhadapan dengan Cina di lapangan hijau dalam laga yang syarat sejarah. Dari 22 pertemuan, Garuda baru mencatat 3 kemenangan. Lantas seperti apa rekor pertemuan Indonesia dan Cina? Berikut informasi selengkapnya.
Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda bertekad memaksimalkan dukungan puluhan ribu supporter untuk mengamankan 3 poin krusial. Kemenangan sangat dibutuhkan demi menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebaliknya, Cina datang ke Jakarta dengan tekanan besar usai tumbang 0-2 dari Australia pada laga sebelumnya. Kekalahan tersebut membuat Dragon Team terpuruk di dasar klasemen grup C. Pertandingan ini menjadi momen pembuktian bagi pasukan Patrick Kluivert yang kini dalam tren positif. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain sebelumnya bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membawa posisi Indonesia di klasemen. Namun dari sisi sejarah, Cina masih menjadi lawan yang dominan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, dari total 22 pertemuan, Indonesia hanya mampu menang 3 kali. Cina mencatat 15 kemenangan, sementara 4 laga sisanya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Cina bahkan terjadi lebih dari 30 tahun lalu, tepatnya pada 20 Februari 1987 di ajang Piala Raja Thailand dengan skor meyakinkan 3-1. Sejak itu dominasi tim negeri tirai bambu berlanjut, termasuk kemenangan tipis 2-1 di pertemuan terakhir pada 15 Oktober 2024. Total Indonesia mencetak 14 gol dan kebobolan 48 kali dalam 22 pertemuan tersebut. Statistik ini menjadi gambaran tantangan besar yang dihadapi lini belakang merah putih menghadapi ketajaman lini depan Cina. Laga ini bukan sekedar perebutan poin, tapi juga kesempatan langka untuk menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Satu kemenangan bisa menjadi kunci membuka jalan menuju panggung Piala Dunia yang selama ini hanya jadi impian dan kini mimpi itu terasa semakin dekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.